Nah, yang harus kita perhatikan, yang kemarin setelah mengaji ada pertanyaan yang sebenarnya bukan pertanyaan tapi tazkirah untuk saya, karena ada penjelasan yang berbahaya kalau tidak dipahamkan dengan benar. Antara ikhtiar dengan tawakal itu sebenarnya tidak terpisah. Kapan dimulai tawakal? Apakah tawakal dimulai pasca berakhirnya ikhtiar atau sesudah berakhirnya ikhtiar? Tidak demikian. Tawakal merupakan rangkaian usaha dalam merealisasikan tujuan dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi tawakal itu malah sudah di awal kerja kita. Ketika kita keluar rumah pagi hari mau berangkat kerja, maka yang kita lakukan adalah mengucapkan doa yang diajarkan, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kita belum pergi, masih baru keluar, tapi kita sudah tawakal. Jadi tawakal ini, ikhtiar kita adalah ikhtiar mengikut aturan-aturan yang sudah Allah buat, sementara hasilnya kita meyakini itu datangnya dari Allah. Inilah yang kemudian jika yang kita inginkan tidak tercapai, tidak akan membuat kita frustasi. Kita keluar rumah, terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan kita akan mudah untuk kemudian melihat dari sudut bahwa yang terjadi ini pasti ada sesuatu yang positif untuk kita. Seorang mukmin itu, kata Nabi, ajaib. Inna amruhu kullahu lahu khair, karena semua urusannya itu baginya baik. Kalau Allah atau ada peristiwa di mana dia mendapat karunia, dia akan bersyukur kepada Allah. Kalau kemudian ada peristiwa yang di situ dia dapat musibah, dia akan bersabar kepada Allah. Ini uniknya orang beriman. Maka kemudian apa yang membuat kita mungkin sering terbengkalai dari kemampuan mewujudkan keimanan seperti ini? Jawabannya nafsu kita, rasa malas kita. Saya kemarin baru teringat setelah mulai mengaji ini, ada seseorang yang bermujahadah berjalan mencari tahu di mana rumah saya. Awalnya sih dia kirim SMS ke saya, Ustadz, saya mau ketemu sama Ustadz karena ada amanah yang mau saya sampaikan dari orang tua saya kepada Ustadz. Karena alasan kesibukan, saya juga belum bisa menyediakan waktu. Saya tanya, amanah apa itu? Lebih enak kalau kita ketemu, Ustadz. Saya bilang, ya sudah, nanti insya Allah saya akan siapkan waktu. Sampai saya terlupakan. Satu malam dia datang sampai ke rumah saya. Nah, ini yang saya sebut dengan istilah tadi mujahadah. Ternyata saya sudah datang ke beberapa masjid untuk mencari tahu di mana rumah Ustaz. Saya pergi ke masjid-masjid yang saya dengar Ustaz ceramah di situ. Nanti saya bilang, hajatnya apa? Orang tua saya mengamanahkan kepada saya untuk belajar Islam sama Ustaz. Rupanya cuma itu doang, gitu. Waduh, saya bilang, pertama, saat antum datang tidak di waktu yang tepat. Saya sebentar lagi, berapa menit ke depan ini saya harus melaksanakan. Waktu itu saya mau ada acara tausiah Zoom. Jadi dia datang di waktu saya sedang mempersiapkan untuk tampil di acara tausiah Zoom itu. Gini aja, nanti insya Allah saya akan share di mana jadwal-jadwal ceramah saya. Dan saya bilang, tolong SMS balik. Nah, itu yang saya belum lihat. Mungkin dia pun terlupa, saya pun terlupa. Tapi memang sebelumnya ada beberapa kali. Nah, mujahadah ini yang saya sebut tadi, ini karena adanya tekad dalam jiwa. Kalau kita tidak punya tekad dalam jiwa, maka kita juga tidak akan memiliki sikap tawakal dan kesabaran. Ya. Kalau kemudian kita, karena begini, jiwa punya tekad, setan bisa merusak, itu bisa saja terjadi. Nah, inilah yang kita harus berhati-hati dalam banyak hal. Jemaah yang mulia, tawakal yang harus kita pahami, pertama tadi adanya rangkaian usaha. Jadi tawakal ini orang baru bisa tawakal kalau tujuannya jelas.
Orang jatuh di kapal, jatuh ke laut. Tujuannya apa? Dia ingin selamat. Untuk menuju selamat harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Jadi istilahnya rangkaian usaha untuk merealisasikan tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya selamat sampai ke pantai. Atau ada kapal yang kemudian menyelamatkan dia. Nah, di posisi ini dia tetap yakin. Nah, ini dia, dibarengi dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sehingga kalaupun kematian datang kepadanya, maka dia dihukumkan sebagai seorang yang mati syahid juga itu. Kenapa orang yang mencari makan untuk anak istrinya di rumah, kemudian dia celaka dalam pencarian atau menempuh ma'isyahnya itu, kemudian dia meninggal, maka dihukumkan dia syahid? Ya karena ini tadi. Ustaz, gimana kalau ada orang yang kita, ya dia cari makan, tapi makannya campur, Ustaz, halal haram? Enggak masuk bab syahid itu. Sama seperti saya sering kali menegur orang kerja jadi pejabat, ketangkap KPK, kemudian setelah ketangkap KPK minta doa, saudara-saudara tolong doakan saya supaya sabar dan tabah serta ikhlas menghadapi ujian dari Allah ini. Loh, ini bukan ujian, Mas. Ini akibat perbuatanmu. Ujianmu itu jabatanmu. Ujianmu itu duit-duit yang kemarin nyosor ke mejamu, yang ketika kau tolak, kau lulus. Kalau enggak kau tolak, itu yang kau kalah ujian. Kalau kalah ujian, akibatnya ditangkap, itu akibat namanya. Jadi bukan ujian. Ada artis berzina, terbongkar kasusnya, terus minta doa, doakan saya supaya sabar menghadapi ujian ini. Ujian kepalamu, nggak urusan itu. Itu kekurang ajaranmu yang Allah sudah menegurmu. Na'udzubillah min zalik. Ini yang kita harus hati-hati. Jadi sekarang ini banyak sekali orang memberikan komentar-komentar aneh, komentar-komentar yang nggak benar, pernyataan-pernyataan yang seakan-akan itu agama. Ini tengah heboh di masyarakat legalisasi khamar yang dilakukan. Sebenarnya kapan sih khamar tidak legal? Khamar itu legal di Republik ini dari sejak saya ngerti hukum, saya sudah tahu. Artinya saya sudah mulai ngerti ada aturan. Setahu saya memang ada aturan yang melegalkan khamar di Republik ini. Cuma bukan legal bebas sebebas-bebasnya. Alkohol atau minuman keras dengan kadar alkohol sekian persen itu boleh dijual di sana. Nah, itu dia, ada aturan itu. Minuman keras boleh diminum di sini, boleh diminum di situ, boleh diminum di sana. Kenapa polisi sering melakukan penggerebekan? Jawabannya, pertama, kalau yang digerebek itu adalah orang yang membuat, nggak ada izin. Kalau yang digerebek adalah orang yang minum di tempat yang tidak ada izin, izinnya sudah ada. Yang sebenarnya sekarang ini heboh, itu sebenarnya yang saya perhatikan, pemerintah buka keran buat khamar. Bukan cuma orang Indonesia, siapa saja dari luar boleh investasi, boleh masukkan khamar kalian kemari. Jadi buat pabrik di sini silahkan. Ini yang sebenarnya buat kita pala. Apa enggak ada cara cari duit yang lain? Kenapa duit yang begini atau cara begini yang harus diributin? Ini kemana ini mereka-mereka semua ini? Atau ngapain ini? Atau ngasih izinnya merem? Apa enggak ada yang lain? Apa negeri ini sudah kehabisan peluang untuk menginvestasikan sumber-sumber yang tidak merusak moral bangsa ini? Itu yang juga kita harus khawatir. Ustadz, misalnya ini cuma izin investasi. Mereka cuma buat pabrik, diolah di sini, dijual di negara mereka. Pertanyaannya, ada pajak enggak? Ada. Ada izin yang kemudian berbiaya enggak? Ada. Masuk kemana? Ke negara. Itu kan nambah sumber haram dari negara. Ini babnya yang ribut ini kita yang beragama.
Kalau orang tidak beragama ya mana peduli, yang penting pajak ada, yang penting ya investasi masuk, income datang. Kalau dari sisi aturan apa urusan kalian? Yang mengizinkan, yang buat aturan kan saya. Kenapa terjadi seperti ini? Ini ikhtiar yang bablas. Kan tadi dibilang adanya rangkaian usaha dalam merealisasikan tujuan. Tujuan apa ini kalau begitu? Tujuan agar kantong kita tetap ada duit, sehingga segala yang halal haram tetap harus kita ambil. Ya itu nggak boleh. Yang penting dapur saya tetap ngepul, Ustaz. Saya terus terang bagaimana caranya anak istri saya bisa makan, nggak masalah. Bunuh orang lah, begal lah, Ustaz, nggak ada masalah. Itu yang saya bilang tadi. Kalau begitu lemah keyakinannya. Ya. Berbeda halnya dengan orang yang terduduk, termangu, menunggu terwujudnya keinginan tanpa melakukan apapun. Karena berdoa tanpa berusaha tidak termasuk tawakal. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu ya Allah. Amalnya amal penghuni neraka, nggak bisa. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang rajin tahajud, makan bablas, senang-senang selalu. Karena di antara sebab yang menghambat kita untuk bangun malam dan bisa melaksanakan sholat tahajud, kalau para ulama di antara yang mereka sebutkan itu adalah makan kebanyakan. Yang dimaksud makan kebanyakan bukan cuma sampai kenyang, Pak. Apa aja dimakan. Sementara kalau kita memperhatikan pola makan Rasulullah tidak bicara dengan pendekatan apa saja, tapi halalan thayyibah, tepat waktu dan tepat sasaran. Saya butuh apa sekarang? Maka saya perlu makan apa? Kalau saya sudah makan, saya tidak. Cuma kan orang Indonesia kalau makan hitungannya adalah hitungan lidah, enak atau enggak. Kita bukan bicara, waduh sudah sekian kalori masuk hari ini, karbohidrat sudah banyak, sudah pas untuk kebutuhan satu hari ini. Saya pikir saya nggak perlu lagi makan bakso lah. Oke lah, saya bukan nggak mau, saya mau, cuma saya udah kadung makan. Alah udahlah nggak apa-apa, ini kan makanan ringan. Cuma ini karbohidrat, saya sudah tadi makan, kebutuhannya sudah lebih. Itu yang maksudnya orang makan cerdas, smart. Ya. Tidak bisa. Maksud tidak bisa apa? Ada orang, kenapa dia sulit tahajud? Tadi saya bilang persoalan makan. Kedua apa? Ini penyakit kita sekarang ini kan budaya ngobrol. Nyaris kuliner di Medan itu menyediakan tempat untuk bisa ngobrol. Kalau bahasa Medannya kongko-kongko. Orang minumnya cuma 1 gelas, duduknya bisa 4 jam di situ. Ngapain? Ngobrol. Terus ngobrol. Ngobrol ini buahnya adalah ghibah. Ngobrol ini bisa memunculkan dengki. Ngobrol ini bisa memunculkan dendam. Atau minimal gak ada pahala, gak ada dosa, sia-sia. Nah ini yang kemudian akan memperlambat speed tekad keyakinan untuk bisa melaksanakan ibadah. Makanya coba cari tahu, Ustadz saya maksiat enggak Ustadz, cuma saya kalau bangun tahajud tuh payah sekali. Bangun saya, terus terang Ustadz jam 4 pagi saya bangun, tapi enggak ada desakan. Itu coba cek, pasti ada perbuatan-perbuatan ataupun tindakan-tindakan yang akhirnya membuat jiwa kita tidak leluasa untuk mewujudkan ibadah itu. Ya. Kemudian Rasulullah mengajarkan kita untuk menjauhkan diri dari sikap berpangku tangan dalam mewujudkan keinginan, apalagi mengajak orang lain untuk turut serta berpangku tangan pula. Alah sudahlah, itu kan enggak urusan kita. Ngapain kita mikirin itu? Ya. Rasulullah melarang Muaz bin Jabal untuk berpangku tangan. Ya Muaz, apakah kau tahu hak Allah atas hambamu dan hak hamba atas hak hamba kepada Allah? Allahu rasuluhu wa rasuluhu a'lam. Itu jawaban Muaz. Nabi mengatakan Allah berhak untuk ibadah hamba kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Itu hak Allah. Allah punya hak dari kita untuk kita beribadah kepadanya dan tidak menyertakan ada Tuhan lain selain Allah. Kapan kita beribadah? Waktu di masjid. Apakah di luar masjid tidak ibadah? Secara umum ibadah. Bagaimana cara ibadah di luar masjid? Kalau urusannya cari makan, jangan bawa Tuhan lain untuk memperlancar rezeki kita. Orang jualan pakai pelaris. Dulu saya pernah masuk ke kantor kepala dinas di salah satu daerah.
Dia masih baru duduk di situ menggantikan kepala dinas yang lama. Sekian banyak jimat di ruangan kepala dinas itu. Jimat dia ketemu, buka ini apa namanya, tempat duduk di bawahnya ada jimat, di kursi duduk kepala dinas ada jimat, ruang tamunya ada jimat. Ini menandakan di masjid dia mungkin saja Tuhannya Allah, di luar masjid untuk cari makan Tuhannya tidak Allah saja, untuk menyembuhkan penyakit Tuhannya tidak Allah saja, untuk bagaimana usahanya bisa lancar Tuhannya tidak Allah saja, human relationnya bagus Tuhannya tidak Allah saja. Karena ada orang mencari jodoh pakai pelet, ada jaga diri. Saya memang dikasih kiai, Ustaz, apa yang dikasih? Ini bungkusan, katanya nggak boleh dibuka, kemana-mana harus dibawa. Ini katanya untuk jaga diri. Itu dia, Tuhan lain selain Allah. Ini yang nggak boleh, ya. Kemudian hak hamba atas Allah, di mana Allah tidak akan mengazab orang yang menyekutukan Allah dengan siapapun. Itu sudah janji Allah. Selama Tuhanmu Allah, Allah tidak akan azab kau, tidak akan diazab. Kalau sudah babnya tidak diazab, ini ukurannya kalau begitu keyakinan. Minimal di tingkat keyakinan kita bukan orang yang terbiasa buat jahat, cari makan, sebab-sebab untuk mendapatkan sumber-sumber yang tidak benar. Peluangnya banyak tapi dia tidak mau. Semua kawan-kawan satu letting sama dia, sudah bisa beli mobil mewah, dia cuma mobil biasa, dan itu pun tahunnya sudah terlambat, tapi tidak ada masalah. Kira-kira begitu. Orang rumahnya sudah besar, bukan cuma satu, sudah sekian. Dia yang satu itu saja pun ya dari dulu, dari belum punya jabatan, ya segitu-gitunya. Ketika ditanya, kenapa pelit sekali sih? Kenapa tidak mau bangun? Duitnya tidak ada. Orang seperti Anda tidak punya duit. Rezeki saya segini, gaji saya segini. Ya, tapi kan bisa. Nah, yang bisa itulah nggak bisa menurut Allah, sehingga saya tidak mau. Ustaz, yang begini buat kita tidak sabar. Untungnya tidak banyak. Kita sering hidup, apalagi dalam kondisi zaman sekarang ini, berat Pak Ustaz. Percayalah Bapak Ibu, yang harus kita pahami, ada peluang keberkahan. Berkah ini bukan banyak. Berkah ini termanfaatkan tepat guna kalau dia rezeki, kemudian bisa dinikmati semua orang. Ya, cobalah tes nanti di rumah. Kalau punya istri, punya anak, nggak banyak yang kita makan, makan satu piring, satu talam semua. Coba makan sama-sama bismillah, insya Allah kenyangnya itu bisa minimal sama dengan kita makan piring sendiri. Kalau satu piring sendiri bisa jadi tidak habis, tapi kalau semua sekaligus, itu yang dibilang berkah. Nggak banyak tapi berkah. Saya tidak sekali dua mencoba makan seperti ini, alhamdulillah habis semua. Duduk semua sama istri sama anak, makan sama-sama begitu. Kalau dia makan sendiri-sendiri, anak-anak ini kadang seleranya ngambil, tapi ngabisinya nggak bisa. Tapi kalau sama duduk makan, jangan keluar, jangan ada yang pergi sebelum ini habis. Kalau metodenya sudah mulai lambat makannya, oke, kita sambil ngobrol yang bermanfaat. Kita suap satu sebentar-sebentar sambil menceritakan betapa berkahnya atau betapa nikmatnya kita masih bisa makan, sementara ada orang di luar sana tidak bisa makan. Nah, ini bab berkahnya. Kemudian bertawakal kepada Allah dan memasrahkan segala perkara kepadanya memiliki hubungan umum dan khusus. Hubungan tersebut berarti memasrahkan kepadanya perkara yang lebih umum dari tawakal. Dengan kata lain, tawakal itu lebih spesifik dari pasrah. Kalau pasrah itu mungkin sudah ada ikhtiar, tapi lepas itu saya udah nggak tahu lagi, terserahlah mau diapain terserahlah situ. Orang yang tawakal tidak kehilangan target tujuannya, walaupun dia sudah tidak tahu lagi bagaimana cara mencapainya. Kalau orang pasrah, ya sudahlah terserahlah mau apapun yang terjadi terjadilah, saya sudah nggak itu dia. Ya. Menurut penyusun Al-Manazil, pasrah mempunyai indikasi yang lebih halus dan makna yang lebih luas dari tawakal. Maka pasrah itu kan kepada Allah seharusnya.
Disebut tawakal jika seorang menyerahkan kesudahan urusan setelah berusaha. Namun jika penyerahan urusan terjadi sebelum dan sesudah berusaha, itu pasrah namanya. Pasrah merupakan esensi penyerahan diri, sedangkan tawakal adalah satu cabang dari pasrah, tapi kalau diserahkan kepada Allah. Karena kebanyakan pasrah kita pasrah yang salah. Pasrah itu tetap ikut aturan. Ada orang pasrah nggak ikut aturan. Saya terserah aja, kalau memang Allah masukkan saya dalam surga pasti Dia akan masukkan. Itu bukan pasrah, itu konyol namanya. Nah, jamaah yang mulia, saya pikir ini catatan kecil yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Minimal pada pengajian kali ini kita sudah bisa membedakan antara tawakal dengan berserah diri tanpa usaha dan tawakal dengan makna pasrah. Tapi sebelumnya saya ingin tutup dengan pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Jika seseorang mengatakan tawakal lebih agung dari pasrah, itu wajar, kata beliau. Karena itulah Al-Quran hanya berisi tentang perintah tawakal dan kisah tentang ahli dan wali Allah yang disebut dengan Al-Mutawakkil. Karena tawakal ini lebih rasional dari pendekatan keimanan ketimbang pasrah. Dalam makna yang kita maknakan tadi, bahwa dia penyerahan sehingga seseorang menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dan dia ikut agenda Allah. Saya cenderung tidak melihat ini sebagai sebuah pembahasan yang mudah disampaikan kepada kita semua. Karena ada orang memang seperti itu. Ada satu kisah menarik di zaman ini tentang seorang yang anaknya mau minta uang kuliah. Dia tanya berapa? Ini bukan orang Indonesia. Dia jawab anaknya sekian. Maka dia tanya istrinya, duit kita berapa? Duit kita cuma sekian, bang. Nggak mungkin lah. Ini untuk makan aja tak cukup. Mari sini duit ini. Duit yang dipegang istrinya dibawanya keluar. Kemudian dia berinfak dengan duit itu. Habis itu dia pulang ke rumah. Apa dia bilang? Insya Allah uang kuliahmu bisa dibayar besok nanti. Insya Allah. Kita tunggu saja. Apa yang terjadi? Orang datang ke rumahnya menyerahkan infak 40 kali lebih besar dari jumlah duit yang dia infakkan tadi. Ini babnya, dia memahami dalil bahwa infak itu satu bisa sampai 700 kali lipat. Dia meyakini ini. Dan dia tidak peduli bagaimana cara datangnya itu. Dia yakin Allah pasti akan kasih maksimal 700 kali lipat dari infak dia. Dia cuma infak dengan satu doa, ya Rabb, saya cuma minta infak saya ini kau balas supaya saya bisa bayar uang kuliah anak saya. Itu yang namanya pasrah. Ada orang buta, ini kasus Indonesia ini. Orang buta pingin naik haji, duit tak ada, tapi dia orang yang taat dan rajin ke masjid. Kalau saya tidak khilaf, dia hafiz Quran. Setiap hari masuk masjid dia infak 2.000 masuk kota infak. Tapi setiap masuk 2.000 dia bilang apa? Ya Allah, ini cicilan biaya hajiku. Jadi kalau kita nabungnya di bank, dia nabungnya di kota infak masjid. Setiap infak selalu kalimatnya ini cicilan biaya haji. Apa yang terjadi? Allah mengutus orang untuk mendengar telinganya, mendengar kalimat itu, dan orang yang diutus adalah orang yang punya duit, sehingga akhirnya orang itu mengatakan, saya biayai dia berangkat haji. Itu cara Allah. Itu orang pasrah. Bab pasrah yang lurus tadi. Tapi nggak semua kita sanggup begitu. Dan mungkin bukan kelas kita juga. Itu levelnya ada itu nanti. Saya pikir ini wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari jemaah berbeda? Ini Ustaz, ada pertanyaan titipan Ustaz, terkait kan masa pandemi ini nggak bisa dipungkiri banyak badan usaha yang ya mungkin bisa dikatakan kolaps atau bangkrut, sehingga harus melakukan PHK ke karyawannya. Yeah. Kita sebagai yang karyawan ini bagaimana menyikapinya?
Karena kan ada yang bilang ya, ada yang pasti bingung, ada yang ya sudahlah, ada yang seharusnya kita sikap kita bagaimana hal ini? Ketika ini kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan menimpa kita, maka bersabar. Ini kaitannya dengan rezeki. Kalau rezeki, mohon maaf saya, ada arahan-arahan yang kemudian dirangkai oleh para alim ulama kita untuk bisa mengundang rezeki itu datang. Perbanyak solat, itu satu. Solat. Yang dimaksud dengan perbanyak solat bukan solat wajib tambah. Jadi zuhur 4 rakaat jadi tambah 9 rakaat, enggak. Zuhur tetap asar, tapi nafilahnya, tambahannya diperbanyak. Tambah duha, tambah rawatib, tambah salat-salat mutlak, tambah sunat wudu gitu. Dengan menyerahkan diri kepada Allah. Ya Allah, aku punya tanggung jawab. Kemarin dulu di sini ada yang mengaji sama kita yang kemudian dia cerita bahwa dia kerja di sebuah restoran, yang di restoran itu dia juga harus masak makanan yang haram. Setelah saya memberikan atau kita mengeksplorasi pertanyaannya dengan beberapa pertanyaan balik, maka kesimpulan saya dia harus berupaya untuk keluar dari restoran itu. Tidak bisa tidak. Ketika saya mencoba untuk mencari solusi jalan tengahnya, tidak dapat. Itu ingat saya kali. Di sini ada salah seorang chef waktu itu mengaji sama kita. Coba bagaimana antara kemudian ini haram dan keluar mencari yang halal. Kemudian kalau tadi antara di PHK kemudian mendapat pekerjaan yang baru, ini gimana? Itu dia. Pertama, sholat. Apa ini sholat? Sholat ini bab tawakal. Di sholat ini bukan cuma sekedar sholat, tapi kemudian ya Allah, sabar, jangan takut, Allah pasti kasih. Kedua, banyakin istighfar. Man istazhara al-istighfar khaffafallahu Masya Allah. Ada satu hadis, siapa yang melazimkan, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan jadikan setiap kesempitan ada jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Galaunya berubah jadi kenyamanan, rasa tenang. Wa razaqahu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya itu over target. Min haitsu la yahtasib, saya lebih suka menerjemahkan over target. Karena ihtisab itu yang sudah diestimasi dia. Harusnya dapat 10, ternyata bisa dapat sampai 50. Itu bi ghairi la yahtasib, dan itu di luar dugaan dia. Nah ini, jadi kedua istighfar. Ketiga, silaturahim. Jadi setelah misalnya menjadi korban PHK, jangan terus menghabiskan waktu untuk merenung-renung diri dalam kamar. Yang begini setan akan datang. Udahlah, selesaikan sajalah hidupmu. Saya membaca ternyata satu negara dengan peningkatan bunuh diri paling banyak di muka bumi sekarang Jepang. Sejak kasus pandemi ini muncul, Jepang itu paling tinggi. Dan Jepang itu, kalau pemberitaan yang saya pernah dengar dari pernyataan atau penjelasan Ustadz Adi Hidayat, itu ada tempat, saking seringnya orang bunuh diri di tempat itu, terpaksa pemerintahnya membuat aturan, dijadwal. Jadi bunuh diri pakai sip. Tidak boleh bunuh diri asal-asalan. Siapa yang bunuh diri di luar jam yang ditentukan, maka didenda keluarganya. Nah, itu ceritanya. Jadi sempat ada orang bunuh diri, datang dia kelewatan jamnya. Ketemu sama seorang muslim di situ. Ditanya, "Mau ngapain?" "Mau bunuh diri, kebetulan tutup pula, belum jamnya." "Oh, kalau gitu ya udah ikut saya." Diajak ikut. Dibawa ke satu tempat. Begitu nyampe, tak lama kemudian dia pun tertidur. Sampai begitu jam bunuh diri buka, misalnya jam 9 sampai jam 12, lewat jam 12, jam 2 dia baru bangun. Kira-kira begitu. Baru buka lagi nanti jam 4. Nah, begitu ditanya, dia bangun, wah iya Pak, saya segan tadi membangunin Bapak. Tadi kan katanya mau bunuh diri, cuma saya tengok pula sekali Bapak tidur. Jadi nggak saya bangunkan, saya mohon maaf. Kalaupun Bapak mau saya antar balik ke sana, nantilah jam-jam, ya kan jam 4 lah kira-kira baru buka. Dia bilang enggak. Saya mau tanya, ini apa ini? Dijawab, ini masjid. Masjid itu apa? Ya, orang Jepang ini banyak belum begitu akrab dengan agama kita. Jawab, Islam. Agama masjid itu tempat ibadahnya orang Islam. Islam itu apa? Ceritakan semua. Dia bilang apa? Saya mau masuk Islam. Loh,
Masuk Islam gimana? Nggak jadi bunuh diri. Nggak jadi saya bunuh diri. Kenapa? Problem saya selesai di sini, kata dia. Problem apa? Saya ini sudah sekian hari nggak bisa tidur. Saya pening kali nggak bisa tidur. Itulah makanya saya bunuh diri. Begitu nyampe sini saya bisa tidur, kata dia. Nah itu. Ini kisah ini diceritakan kisah nyata, bukan anekdot. Dan Jepang itu memang satu negara dengan tingkat bunuh diri paling tinggi di muka bumi. Iya. Masuk India juga. India juga masuk kategori itu, tapi beda babnya. Jepang itu negara makmur, India itu negara yang sedang berkembang menuju negara maju. Saya pikir itu jawaban saya. Jadi kesimpulannya, saya tidak menyikapin setelah PHK, kan yang mau ditanya bagaimana sikapnya. Dia harus tetap yakin kepada Allah dan 3 hal tadi: salat, istighfar, dan yang ketiga silaturahim. Jadi sering berjalan, berjumpa sahabat, saudara, teman, itu bab rezeki itu. Membuka pintu rezeki itu. Ya. Jadi jangan sungkan. Cuma janganlah sekarang silaturahim digital. Tidak sedikit, tidak 1-2 orang datang, tapi melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Tolong kalau memang ada pekerjaan tarikan Ustaz. Iya, awak baca. Habis dibaca, lupa. Karena banyaknya SMS lain. Kenapa tidak menyempatkan diri untuk datang? Ya. Untuk kemudian datang, yang dimaksud ini datangilah saudaramu, datangilah temanmu, datangilah. Bukan sekedar begitu datang, aku susah kali, tolonglah bantu. Enggak, bicara saja apa saja. Baru tanya pekerjaan, wah, saya baru PHK ini. Mana tahu ada pekerjaan, bolehlah kasih sama saya. Nah, itu kalau memang. Jadi kalau lama kemudian tidak tidak benar juga, belum ada juga, itu yang saya bilang tadi. Sabar itu bukan diam, tapi sabar itu usaha. Yakinlah Allah tidak pernah punya rencana buruk sama kita. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz.